teman-teman semua, ini tentu bukan sekadar statistik, bukan sekadar angka-angka, apalagi bagi mereka yang ditinggal orang-orang tercinta. Itu adalah ayah, ibu, suami, istri, anak, andai taulan, sahabat, teman kerja, tetangga, dan lain sebagainya. Persoalan ini perlu diangkat sebagai prasasti dalam memori kita tentang situasi COVID-19 yang levelnya makin darurat. Sekali lagi, level COVID-19 di tanah air makin darurat. Jangan sampai eskalasi ini, kedaruratan ini kabur gara-gara kita sudah terlalu jenuh hingga kebal rasa karena sudah hampir setahun mengalami ini semua, hingga tidak lagi mempedulikan risiko penularan COVID-19. Kita semua tahu, kawan-kawan, sudah hampir setahun kita semua tiarap di rumah. Tak banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di luar rumah. Sudah pasti kita semua jenuh dan jenuh. Lantas di awal tahun kita mendapat kabar bahwa vaksinasi akan dimulai. Dan memang kenyataannya sudah dimulai. Ini tentu membawa harapan baru dan tentu doa kita bersama agar vaksinasi ini pada akhirnya efektif menciptakan kekebalan komunal sehingga memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun izinkan saya mengingatkan kembali bahwa Januari ini, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, kasus COVID-19 di tanah air justru menembus 1 juta kasus. Dengan tambahan rata-rata kasus hariannya kurang lebih 10.000 kasus per hari. Jadi mohon diingat semua, pandemi di tanah air sedang puncak-puncaknya. Puncak dan tembus 1 juta ini sebenarnya bukan fakta dadakan. Ini tidak lebih adalah proyeksi objektif sebenarnya atas tren kasus COVID-19 di Indonesia yang konsisten meningkat sejak awal Maret 2020 dan makin eskalatif. Mari kita sedikit kembali ke belakang. 2 Maret saat terkonfirmasi pertama kasus COVID di tanah air, 2 warga kota Depok yang dinyatakan positif. Lalu 10 Juni, untuk pertama kalinya kasus tembus 1.000 kasus per hari. 10 Juni. Sebulan kemudian, Juli, kasus terus meningkat di kisaran 2.000-an kasus per hari. Beranjak akhir Agustus, kasus merangkak di atas 3.000 kasus per hari. Dan pada September sudah tembus angka 4.000 kasus per hari. Lalu pada November 2020 berkisar 5.000 sampai 6.000 kasus per hari.
setelah pilkada serentak awal Desember 2020, kasus kian menanjak di atas 6.000 kasus, bahkan hingga mendekati 8.000 kasus per hari. Pada 8 Januari, kasus tembus 10.000 kasus per hari. Dan sebagaimana kita tahu bersama, di pekan keempat Januari ini, akhirnya kasus tembus secara akumulasi menjadi 1 juta kasus lebih. Sekali lagi, ini bukan sekedar statistik, bukan sekedar angka, apalagi jika bicara 28.408 kasus yang berakhir dengan kematian. Mereka adalah ayah, adalah ibu, adalah anak, adalah suami, adalah istri, adalah kakek, adalah nenek. Mereka adalah pribadi yang berjejaring dengan orang-orang tercinta dalam kehidupan ini. Maka sebagai rasa hormat kepada mereka yang telah meninggal dunia, sebagai sumbangsih warga masyarakat dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19, dan sebagai sikap tanggung jawab kita dalam melindungi diri sendiri, keluarga, komunitas, dan seterusnya, sekali lagi, kita tidak boleh jenuh untuk semaksimal mungkin tetap tinggal di rumah, sekalipun sudah super jenuh. Kita juga tidak boleh mati rasa, sehingga tidak lagi sensitif terhadap situasi, sekalipun rasa kita benar-benar serasa mati memang. Vaksinasi yang tengah berjalan sudah pasti menjadi harapan baru. Tapi ingat, vaksinasi butuh waktu sekitar 15 bulan untuk sampai pada titik tuntas. Maka sekali lagi, sikap terbaik dan paling bijak kita sebagai masyarakat adalah sungguh menjaga diri, keluarga, dan lingkungan. Protokol kesehatan dan tetap di rumah. Tak ada yang lain. Salut untuk seluruh tenaga medis yang terus bertugas. Doa kita selalu untuk mereka. Doa kita juga untuk mereka yang telah pergi ke sisi yang lain. Doa kita juga untuk mereka yang sedang menjalani perawatan, baik isolasi mandiri maupun di rumah sakit. Doa kita semua untuk Indonesia.